Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi Fuzzy Logic Controller. Oke, lanjut. Berikut adalah anggota kelompok 1, yaitu ada saya sendiri, dari Elvina dengan ujung NPM 27. Kemudian ada Nadia Arsa dengan ujung NPM 33, Alfirah Amalia dengan ujung NPM 36, Nugraha Aji dengan ujung NPM 01, Samuel Ananta ujung NPM 89, Rizky Kurnia ujung NPM 11, dan terakhir Lako Emilia dengan ujung NPM 97. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari fuzzy logic, yaitu bentuk logika yang meniru cara manusia berpikir, yaitu dengan menggunakan derajat kebenaran antara 0 dan 1, bukan logika biner tradisional, ya 0 atau 1. Fuzzy logic ini cocok digunakan saat menghadapi sistem yang kompleks, tidak pasti, atau tidak dapat dimodelkan secara matematis secara presisi. Nah, jadi dengan menggunakan derajat kebenaran yang berkisar antara 0 dan 1, artinya suatu kondisi itu bisa bernilai agak benar, cukup salah, sangat benar, dan sebagainya. Oke, lanjut. Kemudian ada fuzzy logic controller atau FLC, yaitu sistem kontrol berbasis fuzzy logic yang digunakan untuk mengontrol proses harus mengetahui matematis yang tersebut. Jadi kalau fuzzy itu konsep awal dari logika, bentuk logika untuk menipu manusia mengambil keputusan. Nah, kalau controller ini adalah sistem kontrolnya yang menggunakan konsep fuzzy. Oke, kemudian selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada komponen FLC. Yang pertama itu ada rule base. Rule base ini berisi kumpulan atau aturan berbentuk pernyataan if then yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara input dan output dari sistem logika fuzzy. Nah, aturan-aturan ini biasanya disusun berdasarkan pengetahuan atau pengalaman para ahli di bidang tertentu. Struktur aturannya itu ada premise atau if itu tadi. Ya, bagian ini menyatakan kondisi atau situasi tertentu dari variabel input. Lalu yang kedua ada konklusi atau then. Bagian ini menyatakan tindakan atau output yang harus diambil ketika kondisi pada premis terpenuhi. Lalu yang kedua ada falsification, yaitu proses untuk mengubah input Cripps, misalnya suhu sama dengan 28 derajat Celcius menjadi himpunan fuzzy. Nah, input Cripps ini tadi diperoleh dari sensor dan bersifat eksak. Contohnya itu suhu, tekanan, kecepatan rotasi. Selanjutnya. Aji. Selanjutnya, inference engine menentukan tingkat kecocokan input fuzzy dengan setiap aturan dalam rule base, memutuskan aturan mana yang diaktifkan atau fired berdasarkan input saat itu. Dan selanjutnya, menggabungkan hasil dari semua aturan yang aktif untuk menghasilkan aksi kontrol fuzzy. Yang keempat itu ada defuzification, mengubah hasil output fuzzy itu dengan cara menggabungkan dari semua aturan yang aktif menjadi nilai crisp atau nilai yang tepat. Kemudian dari banyaknya metode defuzification yang tersedia seperti centroid, bisector, dan juga MOM, itu dipilih sesuai dengan kebutuhan untuk minimalisir error dan juga hasil yang akurat. Oke, selanjutnya ada Boolean logic dan fuzzy logic. Nah, di sini untuk logika tradisional atau Boolean logic itu hanya mengenal dua kondisi, yaitu 1 atau 0, iya atau tidak, benar atau salah. Sedangkan untuk fuzzy logic itu mengenal derajat kebenaran, yaitu nilai di antara 0 dan 1. Jadi tidak terbatas dengan nilai iya dan tidak saja. Misalnya kita ambil studi kasus terhadap suhu. Nah, kalau di logika Boolean, misalnya suhu 20 derajat itu hanya ada dua jawaban, yaitu iya, dingin atau tidak dingin. Sedangkan dalam fuzzy logic bisa
ada dalam beberapa jawaban, misalkan dingin, sangat dingin, sedikit dingin, dan sebagainya. Di situ ada gambar yang menggambarkan Boolean logic dan juga fuzzy logic. Terlihat bahwa di bagian Boolean logic itu hanya ada dua jawaban, yaitu yes dan no. Terus yang di fuzzy logic ada beberapa jawaban yang yang ada di antara yes dan no. Okay, next. Baik, ini adalah tahapan kerja evaluasi. Pertama adalah input CRISP diterima oleh sistem. CRISP ini adalah singkatan dari Cross Industry Standard Process. Jadi di tahap ini nilai input berupa data numerik yang pasti dan terukur seperti suhu, kecepatan, atau tekanan disebut dengan nilai CRISP akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam sistem. Lalu ada falsifikasi tahap kedua. Dari nilai tersebut akan diubah menjadi nilai fuzzy. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, jadi ada dingin, misalnya normal dan panas, akan diubah nilai pastinya ke dalam desimal dan akan dimasukkan untuk kriteria-kriteria yang tadi disebutkan. Lalu ada inferensi. Di tahap ini, sistem menggunakan basis aturan atau rule base yang berbentuk pernyataan logika if then untuk mengevaluasi masukan fuzzy. Inferensi menentukan kombinasi aturan yang relevan dengan kondisi saat itu dan menghasilkan output dalam bentuk fuzzy set. Lalu ada di falsifikasi adalah tahap inferensi yang mana mengubah output fuzzy tersebut kembali menjadi nilai CRISP agar dapat digunakan oleh sistem fisik. Lalu terakhir, output dari tahap terakhir akan digunakan untuk mengontrol sistem dengan dalam bentuk sinyal kendali untuk mengoperasikan perangkat atau sistem fisik seperti aktuator, motor, atau pendingin ruangan. Baik, selanjutnya. Baik, pada tahap selanjutnya itu adalah contoh dari sistem kontrol berbasis fuzzy. Di sini saya ambil contoh untuk ruangan otomatis, misalnya ada input 28 derajat Celcius, maka kita lihat skopnya. Skop 0 sampai dengan 20 adalah skop dingin, sedangkan skop panas berada di 10 sampai dengan 30. Maka 28 derajat Celcius merupakan skop panas. Jadi kipasnya bakal berputar dengan cepat. Baik, di sini kita bisa melihat perbandingan antara kelebihan dan kekurangan. Yang pertama terdapat kelebihan, yaitu yang pertama model otomatis sistem yang kompleks. Kedua, cocok untuk sistem non-linear dan tidak pasti. Ketiga, lebih fleksibel dan mudah. Lalu terdapat kekurangan. Yang pertama ini desain rule based bergantung pada pengetahuan pakar, yang mana dampaknya itu sistem bergantung pada pengalaman. Sulit diuji secara formal, yang dimana dampaknya tidak ada jaminan stabilitas yang bisa dibuktikan secara matematis. Optimal tanpa pembelajaran tambahan, misalnya menggunakan AI atau mesin learning, yang dimana dampaknya ini performa bisa rendah tanpa bantuan AI. Oke, selanjutnya ini ada beberapa sumber materi yang menjadi acuan kita. Yang pertama itu ada Geeks for Geeks, dan kemudian yang kedua ada dari Fahmi Zalets. Oke, lanjut. Nah, kesimpulan akhirnya mengenai fuzzy logic controller, yaitu dia tuh sangat cocok untuk digunakan buat sistemnya yang sifatnya kompleks, non-linear, atau yang punya data samar dan tidak pasti seperti pengaturan suhu, kontrol kendaraan, atau sistem pakar. Nah, FLC juga tidak menggantikan logika konvensional, tapi melengkapinya saat dibutuhkan. Pendekatan yang lebih fleksibel dan menyerupai intuisi manusia. Ya, mungkin itu saja dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.